Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah doa puasa kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Di sini
kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di muka bumi ini seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa hari ini Tuhan senantiasa melindungi, menyertai itu semuanya karena kasih karunia Allah. Bapa, saat ini kami berdoa, kami bawa gembala kami yang ada di pusat, Pak Niko Jotor Harjo beserta 4 wakil, bahkan Pak Johan yang ada di Singapura, Pak Irwan, bahkan Pak Anen yang ada di GBI Mayhome, bahkan gembala-gembala cabang dan ranting, bahkan juga gembala-gembala kul ya Bapak. Berkati mereka semua Tuhan, setiap hamba-hamba yang melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, istri mereka, berkati dengan melimpah kasih setia Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan gembala-gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapak, saat ini kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Damailah bangsa Indonesia, damailah bangsaku. Diberkatilah setiap ekonomi yang ada ya Bapak. Pulihkan ekonomi Tuhan yang ada di Indonesia. Berkati presiden kami, wakil presiden ya Bapak, Pak Jokowi, bahkan Ma'ruf Amin ya Bapak. Juga Tuhan setiap aparat tertinggi sampai terendah. Bapak berkati juga Kepala Polri ya Bapak, juga Angkatan Laut, Udara dan Daratan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kesehatan mereka. Roh takut akan Tuhan selalu ada pada mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruhnya Tuhan yang mengelola pemerintahan di bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa berdoa buat kota kami Tanjung Pinang, bahkan Kepri, Pulau Bintan Tuhan. Diberkatilah, bila damai sejahtera Allah memenuhi kota kami. Terima kasih Tuhan, ekonomi Tuhan di kota kami dipulihkan dan segala suku kaum bahasa Tuhan berkati Tuhan dengan melimpah. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, roh takut akan Tuhan berkati setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk dalam perkantoran. Terima kasih buat Bupati, Wali Kota, Gubernur. Berkati Tuhan Yesus, Polri yang ada, angkatan yang ada, marinir seluruhnya Tuhan yang berjaga-jaga atas kota kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat GBI dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ada Tuhan di GBI Mayhome. Bapak, kami percaya kakek nenek, orang tua, anak-anak muda, bahkan Tuhan anak-anak bayi, anak dalam kandungan semuanya Tuhan berkati setiap umat-Mu yang ada di GBI Mayhome. Masa-masa sekarang Tuhan yang COVID ini ada Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai setiap umat-Mu. Penyertaan Tuhanlah yang paling sempurna, kekuatan Tuhan keberikan pada umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan anak-anak takut akan Tuhan dipelihara, tidak pernah kekurangan suatu apapun, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan setiap umat-Mu. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan Tuhan setiap umat-Mu. Kebutuhan apapun yang anak-anak-Mu butuhkan, Engkau adalah Yehova Jireh, Tuhanlah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Bapak seluruhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan juga memberkati keluarga mereka ya Bapak. Apapun yang mereka, pelayanan mereka Tuhan berkati dan melimpah. Bila berkat kasih Allah mengalir Tuhan terus menerus dan tidak pernah berhenti ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pelayanan-pelayanan Tuhan anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus, sebentar mungkin kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan membukakan setiap rahasia-Mu ya Bapak. Bila setiap kebenaran Tuhan senantiasa memerdekakan kami ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada kebenaran, disitulah ada kemerdekaan Tuhan. Bila hidup kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, kami mengalami kemerdekaan Tuhan di dalam Yesus Kristus ya Bapak. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang hari ini membawa kebenaran firman-Mu. Bila setiap rema Tuhan firman menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kebenaran itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami hanya ke dalam nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan jadikan kami adalah mendatangkan kebaikan. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tidak terasa ini minggu terakhir di dalam bulan Juli saudara, di dalam tahun New Dimensi ini.
Nah puji Tuhan saudara lihat rambut saya pun sudah gondrong, janggut sudah panjang. Puji Tuhan, saya hanya bilang sama istri, saya mau sampai akhir tahun baru saya akan kembali normal, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh berjumpa kembali di doa puasa. Saya perlu ingatkan, mungkin minggu kedua bulan Agustus kita akan memulai ibadah kita satu kali saja dulu saudara ya. Akan dilayani oleh hambanya Pak Anen Kris. Kami sudah diskusi tadi saudara, jadi minggu kedua jam 10 pagi kita akan tes the ground, saudara, test the water, saudara, di mana Pak Anen akan melayani kita jam 10 pagi. Nah, doa puasa kali ini saya mau ajak saudara untuk melihat, saudara, memang masih sekitar corona, saudara. Corona datang, hidup meradang, saudara ya. Kenapa? Karena ini menyangkut begitu banyak aspek, semua terpengaruhi, semua terganggu, saudara. Hidup ini kayaknya terkekang, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita berdoa supaya corona ini cepat berlalu dan kita boleh kembali, saudara, menata kehidupan yang sempat porak-poranda. Nah kalau kita perhatikan apa saja hidup ini yang porak-poranda, saudara. Saudara, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tubuh, jiwa dan roh, saudara ya. Tubuh, jiwa dan roh manusia, saudara, itu satu paket yang namanya kehidupan. Di dalam tubuh itu kita bisa melihat, saudara, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita bisa menyentuh, kita bisa mencium, saudara. Ini biasa tubuh ini, saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu berkaitan dengan hal materi, saudara. Makan, melihat barang bagus, menikmati, itu tubuh, saudara. Itu body ini, itu daging kita. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada lagi yang namanya jiwa. Apa sih jiwa itu Pak? Kalau corona datang, hidup meradang, berarti tubuhnya terganggu, jiwanya juga terganggu, saudara. Yaitu ada jiwa itu terdiri dari kasih sayang, emosi, logika, saudara. Seringkali kita buat alasan dan seringkali kita berimajinasi, berkhayal. Itu bagian dari soul, bagian dari jiwa. Dan ada lagi roh, itu menyangkut iman. Nah saudara ini kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau lihat, saudara. Kalau kita perhatikan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari sebenarnya kita ini, kekristenan kita ini, saudara, sudah terkurung dalam ruang pengertian sendiri-sendiri. Orang ikut Yesus bukan lagi mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita mengikuti Yesus, kita sering dijanji-janji, saudara. Tubuh ini, saudara, yang buat kita bergerak, saudara. Tubuh ini yang membuat kita, saudara, harusnya makan makanan keras, saudara, di dalam Kristus, di dalam pertumbuhan iman kita. Tapi seringkali kita makan yang lembek, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Seringkali hidup kita ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita senang hal-hal yang baik, yang lembut, yang manis-manis, saudara. Tetapi kita kalau sesuatu yang membuat saudara, yang harus kita bertindak, yang membuat kita harus bergerak, saudara, dengan iman, dengan satu proses, kadang-kadang kita nggak siap, saudara. Kita sudah terlena dengan makanan-makanan, vitamin-vitamin, saudara, yang menyegarkan telinga kita, yang membuat mata kita enak, janji-janji muluk. Sementara kekristenan juga berbicara tentang pikul salib. Makanya kita perlu bertobat. Kalau kita hanya mencari vitamin, mencari berkat Tuhan, janji sukses, janji apalagi, saudara, semua yang enak-enak. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat memang tanpa kita sadari, saudara ya, ada banyak gereja Tuhan, ada banyak hamba Tuhan, saudara ya, itu kadang-kadang jor-joran di dalam merebut jiwa-jiwa, saudara. Undang artis, saudara, apalagi saudara, bintang tamu, kesaksian-kesaksian yang wow, dukun-dukun yang bertobat, saudara. Kadang-kadang kita senang kali dengan cerita-cerita seperti itu. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seringkali kita menjual program gereja kita jor-joran, saudara ya. Kita lihat, wow, begini begitu. Tetapi dengan datangnya corona ini, saudara, membuat semua gereja terdiam, membuat semua hamba Tuhan harus berpikir ulang.
Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya hanya ingin mengajar saudara untuk melihat selama proses corona yang kita nggak tahu kapan akan berakhir ini saudara, mari kita melatih tubuh kita juga untuk sehat saudara. Nah jiwa kita juga sehat, roh kita juga sehat. 3 hal ini yang akan menentukan kita selama kita di dalam proses, di dalam kehidupan ini supaya saya dan saudara boleh berhasil. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat itu poin kedua saudara, harus disadari sering kali saya dan saudara ini pakai topeng. Saya nggak bilang saudara pakai topeng, tapi saya bilang saya dan saudara pakai topeng saudara. Makanya jiwa ini harus murni di hadapan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, tanpa kita sadari saudara, seringkali kita sering menutupi kehidupan kita ini dengan sesuatu seolah-olah kita tidak mengalami apa-apa. Seolah-olah semua will be fine. Oke, pada seringkali kita cemas, kita takut saudara ya, kita khawatir, jiwa kita terganggu, tapi kita pasang topeng yang kokoh. Kita pasang seolah-olah nothing happen, no problem, enggak masalah kok, aku fine-fine aja. Selama corona ini kita bukan tambah kokoh saudara, kita pasang tameng yang lebih tinggi lagi. Makanya gak heran dikatakan suatu kali saudara hasil koran di Jawa Barat, pikiran rakyat bilang begini, selama corona ini 3.000 orang lebih jadi janda. Kenapa saudara? Ternyata karena suami di PHK, pekerjaan tidak ada saudara, di rumah bertemu terus saudara, akhirnya timbul KDRT, kekerasan, pertengkaran, dan perceraian pun meningkat. Nah hari ini kita mau memperbaiki, tubuh kita harus sehat, jiwa kita juga harus kokoh saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita lihat lagi saudara, jangan-jangan kita ini seperti Paulus bilang begini saudara, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku apa dikatakan hamba dari semua orang, supaya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita tahu panggilan hidup saya dan saudara, harusnya kita ini memenangkan sebanyak mungkin orang. Artinya kita mau menjadi orang rendah hati, kita mau menjadi hamba. Tetapi kan kita pura-pura gak tahu dengan ayat ini saudara. Kita seperti Pilatus hari-hari ini. Banyak mencuci tangan saudara ya. Masuk gereja cuci tangan, masuk rumah cuci tangan. Sama kayak Pilatus, ternyata program cuci tangan kebersihan hidup itu 2000 tahun yang lalu sudah ada saudara. Pilatus mencuci tangan ketika dia tahu Yesus mau dihukum saudara. Dia tahu dia mau menyerahkan Yesus, dia gak mau merasa berdosa. Saudara, dia cuci tangan. Seringkali sebagai orang Kristen, seringkali sebagai anak Tuhan, tanpa disadari saya dan saudara seringkali kita banyak mencuci tangan. Sudah banyak pakai topeng saudara, sudah banyak makan vitamin yang muluk-muluk, jiwa ini gak bisa sedikit tersinggung saudara, merasa dilecehkan. Ya karena sekarang aku sudah gak punya uang, ya sekarang aku sudah gak ada siapa-siapa. Saudara, come on, saya ikut Om Agus, come on man. Lupakan itu, iman kita harus bangkit seharusnya saudara. Copot topeng kita saudara. Dan apa saudara, jangan saudara lepas tangan atau cuci tangan. Harusnya kita mengerti betul firman Tuhan saudara. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kalau saat ini saudara sedang diproses dengan keadaan, saudara dengar baik-baik, harusnya saya dan saudara tuh tiarap, merendahkan diri, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan mengungkit-ungkit firman Tuhan, membenarkan apa yang saudara putuskan, membenarkan alasan-alasan tertentu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sudah waktunya saya dan saudara ini makan makanan keras. Setiap proses yang terjadi dalam hidupmu membuat imanmu bertumbuh. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan kan ngomong dengan jelas, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Betul? Kalau Roh Kudus turun, saya percaya kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus saudara. Pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara menjadi saksi di dalam rumah tanggamu? Sudahkah saudara menjadi saksi di Yerusalemmu, di lingkunganmu, di lingkungan kerjamu, di rumahmu, anak-anak, orang tua, istrimu atau ayahmu atau suamimu melihat engkau sudah menjadi saksi di rumah.
1 Timotius 3 ayat 4 bilang apa saudara? Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jangan sampai saudara seorang ayah tetapi saudara kehilangan respek. Jangan sampai saudara seorang ibu saudara kehilangan kasih. Jangan sampai engkau seorang anak tapi engkau kurang ajar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari yang saudara harus ketahui, kita harus menjadi saksi di Yerusalem kita. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, poin selanjutnya, poin ketiga saudara, tubuh saudara ya, kita tidak memanjakan diri kita lagi dengan semua yang enak-enak, tapi kita mau melatih tubuh kita ini saudara ya. Yang kedua, jiwa saudara, copot topeng itu. Yang ketiga saudara, saudara harus bertumbuh di dalam iman. Kenormalan yang baru itu adalah suatu kesempatan dan suatu platform. Artinya ada satu kesempatan dan ada satu pijakan yang baru saudara. Kita sedang bertumbuh di dalam iman yang spektakuler. Artinya kita gak pernah ngalami ini dan sekarang kita ngalami. Ini adalah bagian dari sejarah hidup kita, di mana satu kali kelak kita bisa bersaksi bahwa Tuhan izinkan seluruh dunia sedang memasuki proses dan kita sedang menuju ke dalam sesuatu dimensi yang baru yang sebelumnya kita gak mengerti. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, untuk itu kita perlu saudara. Tadi saudara, iman kita bertumbuh, artinya apa? Kita menjadi teladan, menjadi contoh di Yerusalem kita. Makanya Joshua katakan satu kali setelah umurnya sudah tua, dia sudah menduduki banyak wilayah saudara dalam Joshua pasal 24, dan dia ingatkan saudara kepada seluruh tim yang digembalakan dia. Dia bilang, hendaklah kamu takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kembali mengingatkan kita semua. Yang pertama, kita ini perlu takut akan Tuhan. Tuhan itu saudara ada di mana-mana. Dulu saya pernah saksikan saudara di pelajaran SD, saya ingat betul. Judulnya adalah jujur. Saudara, seorang ayah ingin mencuri kelapa, dia bawa anaknya saudara untuk mencuri di kebunnya orang tentu saudara. Dan dia bilang sama anaknya, kalau nanti papa naik ke atas pohon, kalau kamu lihat ada orang datang, kamu siul atau kamu tepuk tangan, supaya ayahmu tahu ada yang datang dan aku akan turun segera. Bapaknya baru naik, baru mau memetik buah kelapa, tiba-tiba dia sudah tepuk tangan sambil bersiul-siul saudara. Papanya dari atas langsung turun, shout saudara, ada orang. Terus dia bilang apa saudara? Tidak ada orang Pak, tapi ada mata Tuhan yang sedang melihat. Saudara dengar baik-baik, takut akan Tuhan itu perlu saudara miliki. Jangan saudara pikir Tuhan gak tahu apa yang saudara lakukan di dalam kamarmu. Jangan saudara pikir Tuhan gak tahu apa yang kau lakukan di dalam rumah tanggamu. Mulut yang harusnya memuji menyembah Tuhan, bukan mengeluarkan caci maki saudara, bukan mengeluarkan kutuk sumpah serapah, tapi biarlah setiap kalimat yang keluar dari mulutmu itu memuji, mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan. Kenapa saudara? Karena engkau takut akan Tuhan. Terus dikatakan beribadahlah dengan tulus dan setia. Hidup ini perlu ketulusan saudara. Hidup ini perlu setia ngiringi Tuhan. Seringkali kita diproses sedikit saudara, kita merajuk. Seringkali Tuhan izinkan perkara banyak terjadi saudara, kita merasa harga diri kita terobek-robek. Seringkali kita jadi gak tulus saudara. Kita menolong tapi dengan maksud dan tujuan tertentu. Saudara, kita gak ikhlas. Udah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita perlu beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan Joshua katakan apa saudara? Aku dan seisi rumahku. Tangkap saudara. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kan keren saudara. Saya dan keluarga saya, seisi rumah, kami akan beribadah. Saudara, saya melihat selama proses COVID yang sudah hampir masuki bulan keempat ini, sudah hampir lebih dari 500.000 orang mati saudara. Indonesia saja sudah lebih dari 4.000 saudara. Saudara, apa yang terjadi saudara perhatikan. Sebagian orang saudara ketika survei dilakukan ternyata imannya semakin bertumbuh saudara. Selama masa corona ini ternyata orang imannya masih
langsung saudara terbakar dan bertumbuh. Memang ada yang down saudara, tetapi lebih banyak yang bertumbuh imannya. Dan saya sendiri sudah mendengarkan saudara, begitu banyak kesaksian-kesaksian yang menurut saya wow. Saudara, dengar baik-baik pagi hari ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan kau keraskan hati. Oke, selalu ada mujizat. Masih ada waktu. Lakukan bagian saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus katakan apa lagi saudara? Dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Dikatakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepelurunya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seringkali kita sudah kadang-kadang orang itu tawar saudara ya. Ikut Tuhan kecewa, lambat laun makin lama makin lesu. Dan akhirnya tawar, akhirnya biasa saja. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kekecewaan kita membuat iman kita itu tawar saudara. Akhirnya hidup kita ini kayaknya iya, tapi kita pakai topeng. 1 topeng, 2 topeng, 3 topeng. Saudara, kalau engkau mau diberkati Tuhan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaan bisnismu, copot semua topeng kehidupanmu yang kau bohongi banyak orang. Berapa banyak istrimu yang kau bohong, berapa banyak suamimu yang kau bohongi, sampai dia sendiri seolah-olah kita tidak mau bikin dia susah, kita gak mau mengganggu dia, kita berutang kiri dan kanan demi untuk keluarga. Itu hanya lip service saudara. Makanya ketika orang mau berhutang, orang mau pinjam uang saudara, saya bisa bantu, saya mau bantu, tapi saya tanya dulu, istrimu tahu apa enggak? Tolong WhatsApp saya kalau engkau dan istrimu. Jangan nanti ketika engkau ditagih hutang, engkau enggak kok, enggak ada. Saudara, sementara utangmu keliling pinggang, gali lubang tutup lubang. Ini waktunya saudara, kita harus terbuka. Bukan di hadapan Tuhan saja, tapi di hadapan keluarga kita. Supaya bisa apa? Saling menopang dan saling menguatkan. Nah saudara ini kasih Tuhan. Harus diingat saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita ini melawan apa saudara? Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu saudara yang ada di udara. Jadi saya pikir-pikir memang hebat saudara ya. Kalau kita bicara soal roh, kita juga bicara soal alam roh saudara. Peperangan kita sekarang hari-hari ini saudara, bukan yang kita lihat kasat mata, tapi di alam roh yang gak kelihatan. Saya bersyukur saudara, dengan kejadian corona ini saudara, mau gak mau GBI My Home saudara juga mengaktifkan semua saudara hal-hal yang berbau udara saudara. Facebook lah, Instagram lah, YouTube lah saudara. Jadi saya pikir-pikir setiap kali orang memasuki peperangan saudara, yang perlu dilakukan terlebih dahulu apa saudara? Ketika satu negara berperang, dia akan tembak dari udara saudara. Artinya angkatan udara akan bekerja dulu sebelum infanteri masuk. Nah saya percaya saudara diingatkan, kita ini sedang berperang di alam roh. Di alam roh sana saudara, dengar baik-baik firman Tuhan itu bertebaran. Setiap orang bisa mendengar, setiap orang juga bisa menolak. Tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja. Amin. Dan saya melihat begitu banyak kesaksian saudara. Jadi saya cuma ingatkan tim semua, kita perlu bersiap-siap. Karena gereja normal itu akan terjadi penompangan tangan, mendoakan orang sakit. Seperti yang ada di Alkitab itu akan segera terjadi saudara. Dan itu tentu dengan eskalasi, dengan jumlah yang jauh lebih besar. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Nah saudara ini kasih Tuhan, saya kasih contoh saja. Saudara lihat ini data saudara ya, sebelum lockdown. Saudara, dari penduduk Indonesia berapa banyak yang pakai internet saudara, berapa banyak mereka yang main Instagram segala macam, saudara boleh lihat ya, games. Tapi setelah kena kasus Covid April tambah meningkat. Yang anak muda meningkat 58%, 50%, hampir semua meningkat. Jadi pasti mereka juga melihat program YouTube, melihat kiri kanan. Saudara, saya senang saudara, karena firman Tuhan boleh didengar oleh semua orang hari-hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang doa puasa pagi hari ini Bapak Ibu, tapi saya perlu mengingatkan bahwa gereja akan terus bergerak. Kita tidak terkungkung dengan situasi atau keadaan dan aturan main yang ada, yang terstruktur, yang seringkali kaku. Tapi kita mau bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kita mau mengalir bersama-sama saudara ya. Tubuh jiwa roh kita juga disegarkan. Gereja Tuhan juga akan bergerak terus saudara. Dan kita akan tentu saja siap untuk menuai jiwa-jiwa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup saya mau katakan saudara
saudara. Tetap yang namanya center dari pemberitaan kita, model kita itu Yesus Kristus, saudara. Dan kita berbicara soal kerajaan Allah, Kingdom of God. Kita nggak sibuk dengan gereja kita, saudara, my church, but we talking about Kingdom of God. Dan kita akan terus bersandar kepada Roh Kudus, saudara. Dan kita akan bergerak di dalam komunitas tubuh Kristus. Terima kasih pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami belajar pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami harus kuat, Tuhan. Kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kami bukan lagi memakai topeng, tapi kami mau mencopot setiap topeng kami. Kami tidak lagi makanan-makanan yang lembut, tapi kami harus sudah memakan makanan yang keras, makanannya orang dewasa, Tuhan. Kami mau, Tuhan Yesus, jiwa kami dipulihkan. Setiap hal-hal yang tidak baik yang seringkali kami tutupi demi kepentingan kami pribadi, kami mau copot semua, dan roh kami, iman kami boleh terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Materaikan dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Biarlah kami boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Setiap pekerjaan, bisnis yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, Engkau memberkati. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul soal keuangan. Engkau campur tangan, Tuhan. Mereka yang sedang bergumul atas rumah tangga, biarlah pagi hari ini mereka masih ingat, masih ada mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kali lagi Tuhan tetap masih bisa melakukan mujizat. Bahkan Tuhan berkali-kali pun Tuhan sudah biasa melakukan mujizat. Dan pagi hari ini Engkau juga akan melakukan mujizat-Mu untuk setiap mereka yang mendengar, yang mengharapkan mujizat itu. Dan Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, rumah tangga yang sedang bergumul Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema dalam hidup kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu, dan anggur. Kita terima segala berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
sebelum kami pulang, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu di mana saja Engkau berada. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah. Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan dari Roh Kudus. Mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.